Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan melakukan kegiatan yang pastinya sangat menyenangkan, yang bisa membuat pikiran lebih segar lagi, lebih fresh. Hanya kegiatan kecil ya, memindahkan tanaman hias dari polybag ke pot. Dan di sini sudah muncul banyak sekali tunas-tunas baru. Ini hasil dari pemangkasan ya, pemangkasan pada bagian batang-batang yang sudah tua. Di sini terdapat banyak sekali, ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 10 tunas baru. Dan di sini memang saya cukup rajin ya untuk memperbanyak tanaman hias apapun, termasuk begonia, aglonema, keladi, itu dengan cara budidaya saja. Namun sebelum saya melanjutkan mereview tentang kegiatan pagi ini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya hanya menggunakan media tanam ya, itu sisa dari polybag. Di sini saya lebih menggunakan ke media tanam tanah yang campur saya kristal. Namun di sini perbandingannya lebih banyak ke tanah ya. Dan saat penanaman ya, media itu baiknya digembur seperti ini, biar semuanya bisa lembut ya, bisa lembut kayak debu. Itu bagus banget. Setidaknya akan lebih berporos dan tidak padat pada akhirnya. Dan kemudian jangan menggunakan media ketika media tersebut itu dalam keadaan basah ya, karena biasanya ketika media itu terlalu basah ataupun sangat basah, itu biasanya pada bagian media tersebut itu saat kering itu akan menjadi bantat dan lebih berat. Jadi alangkah baiknya ketika melakukan penanaman, media tersebut itu dalam keadaan yang kering, tidak keadaan basah. Nah, di sini saya memiliki beberapa tanaman aglonema ya. Di antaranya ada lipstick, juga ada snow white. Dan di sini memang manfaatnya bagus banget ya ketika memangkas pada bagian batang-batang yang sudah tua. Dan dalam jangka waktu sekitar 3 ataupun 4 bulan, 5 bulan ya, ini sudah bisa memunculkan banyak tunas seperti ini. Dan pastinya sangat menguntungkan sekali ya. Seperti ini. Dan saya lebih suka untuk memperbanyak ataupun budidaya seperti ini ya, split. Dan ketika melakukan pemangkasan terhadap tanaman hias aglonema juga sebenarnya mau ada akarnya juga bagus, tidak juga tetap bisa tumbuh dengan baik. Karena dalam waktu cepat ya, sekitar 1 bulan, batang baru itu sudah mulai memunculkan bagian tunas-tunasnya, tunas-tunas baru ya. Dan ketika melakukan penanaman juga jangan lakukan penekanan ya, penekanan pada medianya, dibiarkan saja, nanti juga akan kembali baik, akan menata sendirinya ketika dilakukan penyiraman. Dan untuk ukuran tanahnya juga baiknya jangan terlalu penuh ke bagian mulut pot ya, biarkan dikasih batasan sekitar 1 ruas dari jari segini minimal ya, paling tidak sirkulasi udara pada media tersebut, pada tanaman tersebut itu bagus. Dan sering sekali ya, hampir setiap hari, setiap saat, untuk menikmati tanaman hias ya.
untuk bagaimana saya melakukan kegiatan meskipun hanya sekedar bersih-bersih pot ataupun mengelap daun ataupun sekedar membersihkan halaman saja, itu sudah sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Dan saya sangat merasa terhibur ya untuk melakukan hal semacam itu. Jika sehari saja saya tidak bercengkrama, tidak melakukan kegiatan terhadap tanaman hias, rasanya boring banget. Dan kemudian jangan lupa ya, bersihkan potnya biar terlihat lebih bagus, lebih terlihat menarik tanaman hias ya. Ketika tanaman hias sebagus apapun, ketika pada bagian packingannya tidak bersih juga akan terlihat tidak cantik ya. Dan untuk memperbanyak tanaman hias peperomia di sini saya sangat telaten untuk menggunakan stek daun ya. Dan saya lebih suka ke stek daun daripada mengambil anakannya ya. Kemudian saya dibudidayakan ataupun saya dilarkan ya istilahnya. Karena ketika tanaman hias peperomia ya, ketika menggunakan stek daun, maka hasilnya itu akan bagus dibandingkan dengan yang mengambil dari anakannya, itu akan kurus seperti ini. Ini berbeda sekali dari warnanya, kesuburan dari batangnya. Dan saya bakalan sedikit-sedikit bercerita ya nikmatnya seorang kreator pecinta tanaman hias. Itu sering banget ya dikasih tanaman hias sama sang pemilik teras. Seperti ini ada beberapa ya. Seperti ini ada green legacy. Ini juga dikasih sama pemilik teras. Juga ada tanaman hias, ada aglonema itu yang lipstick flamingo ya, namun bukan yang flamingo daun yang bulat itu. Kemudian juga banyak sekali seperti ada catumpah, keladi, kemudian juga ada ini juga aglonema yang pink aurora ya, jadi bagus banget. Dan beberapa tanaman hias lainnya. Dan kemudian juga ketika saya melakukan pembersihan pot ataupun ketika baru melakukan penanaman ya, biasanya saya juga sekalian untuk membersihkan pada bagian daunnya. Agar pastinya tampilannya lebih fresh, lebih indah, dan sekalian menghilangkan debu-debu ya, menghilangkan debu-debu yang menempel pada bagian daunnya. Karena ketika pada bagian daun itu terlalu berdebu juga berdampak sekali untuk memunculkan ulat ya. Dan pada akhirnya juga pada bagian daunnya itu gampang sekali menua ya ketika kusam. Ketika pada bagian daun dari tanaman tersebut itu kotor, selain memang asupan cahaya matahari yang berlebih juga bisa membuat kusam, namun debu-debu yang menempel pada bagian daun juga bisa mengakibatkan perubahan warna yang tidak bagus. Namun di sini untuk pengelapan terhadap daun dari tanaman hias, saya lebih ke jenis tanaman hias aglonema ataupun Divenbasia, termasuk juga anthurium. Untuk jenis tanaman hias keladi di sini saya sama sekali tidak berani, karena dari tekstur daun dari tanaman hias keladi tersebut itu lebih tipis ya, dan teksturnya lembut.
Jadi saya tidak berani untuk melakukan pembersihan pada bagian daun dari tanaman hias keladi tersebut. Dan juga jangan lakukan penyiraman ketika menggunakan penyiraman yang terlalu besar ya, debit airnya itu terlalu besar langsung kepada bagian daunnya, karena biasanya bisa mengakibatkan pada bagian batang daun ya, tulang-tulang daun ini rusak. Dan kemudian ketika selesai melakukan penanaman ya, itu alangkah baiknya dilakukan penyiraman yang pastinya agar akar mudah beradaptasi dengan media yang baru. Namun ketika menggunakan media bekas ya, itu sangat aman sekali untuk semua tanaman hias. Dan untuk penempatan juga sangat penting ketika baru saja melakukan penanaman, baiknya ditaruh pada bagian tempat yang teduh dulu ya, sekitar bisa 2, 3, 5 hari ataupun sampai seminggu. Kemudian baru dipindahkan ke daerah yang terkena cahaya matahari yang secara tidak langsung ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.